Saya itu banyak KDRT sampai dia berdarah-darah gitu ya Pak. Di saat saya ibaratnya tuh keluar dari jalurnya Tuhan dengan seperti itu ya, maksudnya menikah, kabur, itu kan sebenarnya bukan nilai-nilai yang saya dapatkan waktu pelayanan gitu kan. Kan kita pelayanan juga diajarkan gimana sih memilih pasangan hidup, gimana pentingnya restu orang tua. Waktu itu yang pertama kali tuh saya lagi hamil anak saya kan. Nenek saya datang ke Jogja, padahal saya tuh dari kecil tinggal sama nenek. Udah kebayangkan kangennya itu seperti apa sih. Saya bilang, ayo ke Tangerang, ada nenek datang. Ya dia mungkin kurang berani menghadapi begitu keluarga saya. Jadi saya nggak diizinkan untuk untuk kesana gitu. Dia kan awalnya supir angkot sih sebelum ngantor, sebelum kerja kantoran beliau ini supir angkot. Nah, satu kali ada demo besar-besaran angkot beliau ini kan plat hitam jurusan Tangerang Kota. Nah, jadi ada demo besar-besaran sampai mobil tuh dijungkir balikin dan nggak bisa kerja lagi. Tuhan gimana? Saya mau lahiran, saya bilang. Sementara kan penghasilan supir angkot kan kadang hari ini 2 hari narik, 1 hari ke bengkel. Itu yang kemarin tersimpan itu udah habis. Punya orang tua itu Pak memang keras ya, kehidupan keras. Saya juga lihat dulu ibu saya dipukul sama papa saya di depan saya gitu kan. Tanpa saya sadari itu saya terbawa ke dalam rumah tangga. Sama. Walaupun tidak mau ngulangi perbuatan papanya ya. Betul Pak. Tapi secara tidak sadar lakukan. Sama juga saya lakukan seperti itu. Dilihat anak saya gebukin gitu Pak, sampai berdarah gitu, sampai saya merasa aduh kenapa sampai seperti itu ya, kebablasan. Sampai itu berulang sampai dia udah menyerah, dia kasih pisau, udah bunuh aja saya, udah biar selesai gitu ya. Nah dalam perjalanan itu kita juga sudah pelayanan waktu itu, Bu. Sampai mulutnya berdarah, sampai punggungnya, kakinya semua udah. Makanya kalau dia pun meninggalkan saya waktu itu, saya sih udah pantas sebenarnya ya. Dia nggak ada figur seorang ayah, nggak ada. Saya memang benar-benar rusak. Saya suka judi Pak. Judi, pokoknya begadang, kumpul sama teman-teman, minum, main biliar. Pernah dia datang, bukan pernah lagi, sering jam 2 subuh, jam 3 subuh datang. Pak pulang katanya. Padahal teman-teman saya kan banyak di situ. Ya bentar. Ya sampai dia nungguin berjam-jam, saya tetap aja asik main, judi, minum. Saya narkoba juga Pak. Narkoba saya. Tapi ada satu titik di mana saya kayak saya ada tawar hati gitu. Merasa nggak cinta lagi sama dia. Itu pernah ada. Itu beberapa tahun terakhir. Jadi Yemima itu kan anak saya yang ketiga itu lahir tanpa unplanning lah, tanpa rencana. Saya baru tahu saya hamil tuh 3 bulan, usia kandungan 3 bulan. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan kita berkumpul lagi di online podcast kami yang selalu berkomitmen untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus di dalam rumah tangga. Dan hari ini saya dan suami juga sangat bersuka cita kembali lagi kita hadirkan narasumber yang juga sudah melalui proses rumah tangga yang udah jungkir balik ya. Tetapi pada akhirnya ketemu Tuhan Yesus dan bagaimana mereka akhirnya mengalami perubahan, baik dalam perubahan paradigma, perubahan mungkin banyak hal ya kita mau kupas hari ini, yaitu Bapak Jonas dan Ibu Veronica. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Nah, pastinya saya percaya rumah tangga Bapak dan Ibu mengalami kebaikan dan mujizat Tuhan Yesus.
Amin. Ya, saya dengar kan banyak melalui pergumulan-pergumulan ya, hal-hal yang berat ya, mungkin khususnya ibu ya kayaknya. Kelihatan ya. Kelihatan. Saya yang satu bahagia, yang satu Bapaknya kelihatan strong nih, tegas ya. Nah, Pak Jonas nih. Siap. Right, cerita asal awalnya bagaimana bisa mengenal ibu, lewat perkenalan. apa, tahun berapa, pernikahannya tahun berapa, hari ini berapa anak? Iya. Terima kasih sebelumnya Pak Edi, kita udah diundang ke sini. Ya, Jadi saya mengenal Ibu Vero ini dulu chatting Pak. Dulu masih chatting, belum ada HP dulu ya. Chatting apa? MIRC Saya- gitu loh yang dulu kalau kita masuk ke Google terus kita ketik MIRC baru kan oh, keluar negara-negara gitu. Oh ya? Kayak Saya gitu. dulu di warnet gitu Pak. Oh. Itu di Jogja, waktu itu saya ada proyek di Jogja. Mm-mm. Nah, saya chatting. Nah kebetulan ya kenalan lah di situ. Mm-mm. Oh, Awalnya itu sih. sempat berapa lama tuh akhirnya menuju ketemu kan lewat dunia maya. Iya. Iya. Kalau kita sih jarang ketemu ya. Karena saya Sempat lost contact. saya itu awalnya itu proyek di Jogja, setelah itu pindah ke Samarinda, setelah itu ke Pontianak gitu Pak. Jadi memang kita komunikasi aja tapi jarang ketemu waktu itu. LDR. Tapi Nah. udah tahu wajahnya ibu ya? Belum. Nah, belum. Oh, Jadi pada saat saya di Samarinda, ini udah selesai di Jogja, saya ke Samarinda, dia kirim foto ke saya waktu Oh. itu. Waktu itu belum ada HP Android kayak sekarang lah. Nah begitu saya lihat, oh boleh juga ini kan gitu. Wah, sebenarnya ceritanya seperti itu. Nah setelah pulang dari Samarinda, saya balik ke Jakarta terus ke Pontianak. Nah dia datang ke Pontianak lah waktu itu. Oh, terbang ke Wow. Pontianak. Terbang Jadi ke Pontianak. wanitanya yang menghampiri ya. Iya. Wow, ini Itu udah jadian. udah jadian ya. Ya. Jadi benar-benar pengorbanan seorang wanita nih untuk mengejar cinta Bapak. Karena memang waktu itu ya biasalah ada konflik lah waktu pacaran kan. Jadi untuk meyakinkan dia ya saya suruh datang lah ke Pontianak waktu itu. Gitu. Oh, gitu. Masalah kecemburuan kayaknya nih Pak. Iya kan? Kalau LDR tuh suka gitu ya kan. Ada apa dikit lah, ribut Iya. gitu susah. Iya, karena membangun trust aja itu nggak gampang ya Pak ya. Betul. Hmm, Saya pun orangnya kan agak cemburuan ya. Jadi dua-duanya cemburuan. kalau dia sih lebih cuek kayaknya sih. Karena waktu itu begitu kirim foto kan memang nggak ada waktu ketemu ya Pak, karena masih di luar kota terus ya saya suruh ya udah datang. Ternyata saya pun kaget gitu kan, nggak nyangka Datang. juga, belum pernah ketemu Pak. Ah. Dia berani datang gitu, wah ini orang juga buat Bukannya saya sih luar bukannya biasa. kamu ke Jogja dulu ya. Nah, Enggak, Siapa duluan proyek nih di yang- Jogja itu kan awal. ah. Dan terus dari Jogja balik ke Jakarta terus ke Samarinda kan. Iya tapi waktu itu sempat ke Jogja dulu kan. Pertama kali ketemu kan di Jogja dulu. Dan saya juga udah banyak lupa, mungkin lebih ingat. Kayaknya wanita lebih inget deh Pak, karena wanita itu inget detail-detailnya. Bu, oke, jadi Bapak dulu yang ke Jogja. Iya. Waktu itu dalam apa kerjaan ya? Enggak, jadi begini waktu itu saya punya web pribadi gitu kan. Jadi Bapak Maksudnya Ibu membangun web. ada web, blogger. ada Oke. kan, Oh, oke. Ah, iya, gitu iya, kan. iya. Terus jadi beliau dapat identitas saya, nomor telepon segala dari situ. Iya. Seingat saya. Terus waktu menghubungi, nah saya sempat ganti nomor gitu dari Indosat ke Mentari gitu kan. Terus kok Indosat, dari itu Indosat ke Simpati begitu kan. Terus lama, terus satu hari saya lagi mau berangkat kerja nunggu angkutan umum, ada telepon. Nah ternyata beliau yang telepon gitu. Nah, dari situ kita jalin komunikasi, ada komunikasi mulai intens gitu kan, telepon-teleponan. Nah setelah itu dari waktu itu di mana, Samarinda ya, Samarinda. Nah habis job di sana datang ke Jogja itu, kalau nggak salah 2 hari ya. 2 hari Oke, jadi itu gitu. pertemuan pertama ya. Kemudian akhirnya apa yang membuat Ibu tuh akhirnya bertemu dengan Bapak di Pontianak? Ya. Oke, apa tuh yang
membuat ibu? Jadi saya sebenarnya kan sebelum sama beliau kan udah pacaran 2 kali ya. Terus dua-duanya itu gagal gitu. Terus saya punya ibu rohani, saya cerita sama beliau. Terus nanti yang ketiga harus jadi ya. Pokoknya doa sungguh-sungguh gitu. Jadi memang kalau saya pribadi latar belakangnya dari kecil memang sudah pelayanan. Jadi sudah bibit-bibit rohani itu ada dari sejak SMP itu gitu. Jadi setelah ada konflik apa saya agak lupa tuh waktu pacaran. Terus dia nggak bisa dihubungin atau bagaimana gitu kan. Terus saya kesana gitu. Tahu alamatnya ya? Tahu dong? Tahu. Ya, oke. Tahu sih. Oh, jadi karena nggak bisa dihubungin, ya pasti ibu mulai ketar-ketir. Kenapa nih? Ada apa nih? Seperti itu. Ada perasaan nggak? Nih dia masih cinta gue apa enggak? Ada perasaan nggak kayak gitu? Kalau itu mungkin ada ya. Jadi kayak takut diputusin ya gitu ya? Iya, mungkin bisa Oke. jadi ya. Cinta banget nih ibu dengan suami nih. Karena tampang begini susah didapat. Tambang tegas ya. Apa yang ibu suka dari bapak sih? Satu ya kesetiaan. Terus ya pekerja keras. Oh. Nggak gengsi gitu loh. Waktu ketemu beliau ini kan kerja di proyek-proyek gitu ya, beliau bangun mall atau dia bagian apa sih, instalasi apa ya. Betul. Nah, gitu. Terus waktu sudah menikah nih nggak mau lagi proyek-proyek yang jauh keluar kota itu. Jadi apa aja yang dia temuin itu yang dia kerjakan gitu. Yang penting nggak jauh dari keluarga gitu. Tapi maksudnya sebelum berkeluarga, apa sih yang ibu kesan dari suami tuh? Wah, gue pengen nih dia jadi suami gue nih. Gue yakin, gue seneng. Apa tuh yang ada di benak ibu? Apa ya? Kenapa ibu mau serius dengan suami atau ngalir aja tuh gimana? Enggak ngalir aja. Waktu itu saya sudah membatalkan untuk menikah dengan dia. Itu saya waktu itu sudah membatalkan. Kita sudah bimbingan pranikah. Sempat bimbingan pranikah dan tinggal kurang 1 kali pertemuan lagi. Nah, tapi saya lihat beliau ini kayak seperti takut berkomitmen. Nah, gitu kan. Ya saya sih memaklumi ya, karena kan sudah tidak ada kedua orang tua, terus jauh dari keluarga gitu kan beliau ini. Oke. Terus seperti takut berkomitmen, jadi berubah-berubah pikirannya. Mungkin saat ini yakin, besok udah enggak. Waduh. Kayak gitu. Jadi waktu itu kita kan ikut BPN di Jakarta ya, di salah satu gereja. Saya bilang memang kalau nggak yakin udah putus aja. Saya pulang ke Jogja. Nah terus akhirnya mungkin kan dia sama keluarga juga ditanya juga, mungkin kan udah kabarnya kan sudah sampai ke keluarga beliau juga kan di Medan gitu kan. Terus akhirnya kakaknya lah yang punya inisiatif kalau memang serius, ayo bawa saya pulang gitu. Jadi saya dibawa pulang ke Medan gitu. Ya sudah, daripada kamu pusing, udah kita menikah Di Medan di jadinya. Medan aja, saya bilang gitu. Akhirnya komitmen ya Pak. Kenapa akhirnya bisa komitmen Pak yang tadinya goyang-goyang? Nah, saya sih sebenarnya jujur ya, Iya. dari hubungan komunikasi kita, saya memang cinta lah ya sama Ibu Vero ini waktu itu. Makanya saya ambil komitmen, udahlah kita pulang ke Medan kalau mau ya ayo gitu. Sementara sebenarnya di sini sudah disiapin sama keluarga, sebenarnya keluarga dia ya sudah ada persiapan untuk itu lah ya. Cuman saya pikir ya saya lebih mungkin lebih mudah di Medan lah ya gitu ya. Kebetulan dia mau ya kita ke sana. Tapi sebenarnya kita kabur sebenarnya ke Medan itu. Dia juga orang tuanya nggak Tahu. Kalau minta izin ya pasti nggak dikasih. Iya gitu. Maunya menikahnya di Jogja maksudnya maunya. Iya. Jadi awalnya keluarga itu sudah menyiapkan. Jadi ada Bude itu kakak dari ibu saya Di Jakarta. di Solo. Di Solo kan mereka tinggal di Solo. Nah, dulu saya pernah ikut beliau gitu. Di Solo selama setahun pelayanan di sana. Nah, sudah dianggap seperti anak sendiri. Jadi waktu dengar saya mau menikah, nikah di sini aja ya, pemberkatan di sini gitu. Nah, jadi
waktu itu gereja di Solo yang mau kita pakai untuk pemberkatan itu sedang dalam tahap renovasi gitu. Nah itu ibaratnya sama keluarga ditalangin dulu dananya nih, pokoknya kelarin dulu, ponakan saya mau nikah nih gitu kan. Nah saya tahu sih yang jadi beban pikiran beliau, keluarga saya kan menuntut harus ada keluarga dari sana gitu-gitu. Karena kenal online makanya om-om saya itu kayak menyaksikan nih orang bener nggak, masih single nggak, kayak gitu loh, seperti itu Ci. Jadi ada kekhawatiran gitu loh, ini dari keluarga mana gitu ya kan, latar belakangnya seperti apa. Jadi keluarga besar saya tuh meragukan itu gitu. Gitu permasalahannya. Nah terus kalau dari Pak dari Yonas. Pak Yonas ini kan tadinya ragu-ragu berkomitmen. Apakah betul Bapak agak ragu berkomitmen waktu itu? Sebenarnya bukan komitmen untuk menikah ya, karena mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan. Kalau di Jakarta seperti apa, kalau di kampung persiapannya seperti apa. Nah, tapi yang saya tangkap sih, yang saya dapat di kampung itu lebih siap menurut saya. Dan untuk acara pernikahan waktu itu. Kalau saya memang sama dia sih Yakin. udah yakin Berarti sih. oke. Cuman Dan faktor-faktor dari luar gitu. yang membuat akhirnya Ibu berkesimpulan nih berubah-ubah mulu gitu kali ya. Iya. Padahal cintanya setia. Iya, padahal cintanya setia loh Bu, jangan ragukan lagi kalau gitu ya. Terus akhirnya pestanya di Medan. Terus kita menikah itu pas hari Kartini ya. 21 April 2005 awal. Keluarga besar gimana tuh responnya waktu menikah? Diem-diem lah istilahnya kan ya. Ya kaget, mereka kaget. Sebenarnya saya juga dapat tekanan-tekanan itu juga memang sih dari keluarga dia, karena memang saya nggak izin waktu itu. Nggak izin, langsung saya tancap gas bawa ke Medan. Udah sampai Lampung baru kasih tahu ibu saya. Iya. Waduh. Kebetulan waktu itu kita lewat darat sih. Wah, ini hal yang nggak boleh dicontoh ya Pak ya. Betul, nggak boleh dicontoh. Nah, sebagai pertanggungjawaban dari itu, waktu itu ke mertua, ya kan memang kan ada video-video, nah itu Pak yang kita tunjukin ke mertua bahwa memang kita sudah diberkati gitu sih. Terus mertua gimana? Responnya marah, Mertua sih kecewa, Enggak sih. kecewa pastilah, cuman nggak gimana ya. ya tetap nerima lah. Mungkin Ya. orang tua saya tuh lebih kalau mereka mungkin lebih ini ya, cuman mereka kan juga ditekan dari keluarga-keluarga yang lain, keluarga besar yang lain. Ini loh anakmu tuh gimana kayak gitu-gitu. Karena maksudnya kayak om tuh pilot, terus ada yang ini, ada yang bintang 2 seperti ini. Jadi kayak apa ya? Inian sosial ya. Kayak hanya untuk inian sosial aja, Status sosial. status sosial aja gitu maksudnya. Mereka tuh lebih kalau seperti ini tuh memalukan, ini kayak gitu ya, ini yang tanggung jawab moral lah ya. Iya. Kayak gitu. Karena memang waktu itu mereka pengennya kayak ada Jawa juga sih Bu, di Jakarta mungkin ya waktu itu. Tapi saya juga punya prinsip, punya keluarga juga Pak. Udah ke Dia Medan mikirnya aja. gimana kalau acaranya di Solo, nanti keluarga saya bagaimana, itu kan butuh biaya banyak. Sementara kan dia dari keluarga yang sederhana, yang penghasilan Betul. sehari-harinya dari kebun sawit gitu. Waktu itu. Katanya itu bagian instalasi. Kalau enggak orang Iya, tuanya. orang tuanya ya. Tapi posisi waktu itu kan orang tua sudah nggak ada Pak. Dua-duanya udah nggak ada. Dua-duanya juga nggak ada. Berarti cuma saudara. Abang-abang ya. Bang Tetua. Jadi ini dari awal aja kalau saya lihat udah agak rumit ya. Jadi proses perbedaan yang dianggap status Iya, sosial, betul. dan kedua juga kecurigaan keluarga besar ibu tentang Status. identitas statusnya si Iya. bapak nih ya. Hmm. Udah itu Seperti ditambah menikahnya Dadakan. diem lagi. Waduh. Piye keluarga besar, kalau aku jadi keluarga besar juga aduh stres Kan. gitu kan. Marah-marah nih gimana sih? Ya kan pasti bisa mencap buruk tentang Pak Jonas pasti. Ya. Memang saya penuh tekanan juga waktu itu. Ada Nah. tekanan-tekanan itu. Ya saya Iya. sampai dituduh ya membawa kabur anak orang lah ya. Iya. Tapi ibunya rela diculik ya, dibawa kabur ya. Ya setiap pilihan ada konsekuensinya itu. Iya. Ya baru menyadari setelah itu gitu. Jadi apa yang telah dimulai agak sedikit kacau itu
benar-benar mempengaruhi perjalanan pernikahan selanjutnya ya Bu ya? Iya pasti. Oke, boleh diceritain ke apa ya yang Ibu rasakan, dampak-dampak yang istilahnya dimulai dari yang udah kacau gitu, Ibu ngelihatnya Ya gimana? awalnya kan pasti saya jauh dong dari keluarga, Oh, ya oke. kan? Nggak berani. Hmm. Yang awalnya kalau liburan ngumpul, saya jadi menyendiri gitu kan. Hmm. Waktu itu yang pertama kali tuh saya lagi hamil anak saya kan. Nenek saya datang ke Jogja, padahal saya tuh dari kecil tinggal sama nenek. Udah kebayangkan kangennya itu seperti apa sih. Saya bilang, ayo ke Tangerang, ada nenek datang. Ya dia mungkin kurang berani menghadapi begitu keluarga saya. Jadi saya nggak diizinkan untuk Kesana. untuk kesana gitu. Iya. Ya merasa bersalah lah ya. Jadi Bapak Jonas juga nggak ngizinin karena mungkin agak nggak enak juga ya, karena hubungan yang udah rusak ya, buruk ya. Sedangkan di satu sisi ibunya Pingin ketemu pengen banget, butuh gitu secara moral, support moral ya. secara Wah, hubungan. secara hubungan, karena wanita itu kan kalau menghadapi apa kelahiran atau apa kan nggak bisa sendiri Pak, pasti dia stres menghadapi itu anak pertama ya berarti. Anak pertama. Oke. Nah itu salah satunya aja udah kayak gitu ya. Nah itu sempat berapa bulan tuh, jadi ibu tuh kayak pasti di proses itu, maaf apa yang boleh jujur-jujuran ya Pak ya, mungkin waktu di proses ibu tertekan seperti itu tidak mengizinkan kan, ibu pasti Langsung nurut atau? menangis, sedih. Nah apakah Pak Jonas tahu nggak ibu mungkin sedih, menangis Iya. gitu, Bapak Jonas tahu? Kalau dulu sih awal-awalnya kalau ada momen-momen acara keluarga, saya nggak pernah ikut tuh. Jadi kadang dia pergi gitu, kadang Oh nggak, maksudnya waktu ibunya tertekan Pak Jonas tahu sedih gitu, tahu? tahu, pasti Oh, tahu. lah. terus Pak Jonas- Saya paham lah. Oh oke. Tapi waktu itu kalau ibunya lagi stres begitu, bagaimana apa yang Pak Jonas lakukan Lakukan. buat ibu? Ya saya sih tetap ini yang support lah sebenarnya. Sebenarnya saya nggak melarang juga, tapi ya karena memang saya merasa waktu itu ada yang belum terselesaikan masalah hubungan komunikasi gitu. Iya. Saya mau memulai itu agak-agak ada ketakutan gitu. Ya, karena saat itu ya, saat itu. Jadi Betul. ada momen-momen itu tadi, keluarga dia yang pergi, saya enggak gitu sih sebenarnya. Oke. Anaknya ada berapa, Bu? Saya tinggal. Tiga. Oke, itu anak pertama. Terus yang anak keduanya begitu lagi? Enggak, udah. Oh. Jadi pas waktu hamil jadi waktu itu setiap kali kerja kan saya sendiri ya di rumah, saya curhat sama sepupu saya. Sepupu saya itu anak bude saya itu yang mau itu, terus saya curhat. Aduh saya merasa bersalah begini gitu kan, saya nggak tahu kalau ternyata catering itu udah dipesan, terus seragam keluarga itu udah dipesan, saya nggak tahu kalau udah sejauh itu persiapannya saya gitu. Terus sepupu saya bilang karena memang tumbuh gede sama-sama ya, jadi kita ada keterbukaan. Jadi dia bilang nggak apa-apa, minta maaf aja sama ibu. Maksudnya bude saya itu sama mamanya dia, nggak apa-apa, minta maaf aja sama ibu. Pasti ibu mau terima kan. Akhirnya saya beraniin untuk SMS bude saya. Bude saya minta maaf begini. Saya bilang. Terus saya bilang saat ini saya udah hamil 3 bulan, waktu itu 3 bulan ya saya infonya. Terus ya puji Tuhan saya senang banget dengan dibalas aja tuh, senang banget sih. Artinya beliau mungkin sudah tidak marah gitu kan. Ya udah dijaga kandungannya. Terus dari situ, dari jawaban SMS itu, satu hari ada acara di Lembang, ada acara keluarga di Lembang. Waktu itu Pak D saya dinas di sana, saya memberanikan diri untuk ikut tanpa beliau ya saya ikut. Nah puji Tuhan sambutan keluarga baik ya. Ya sudah, maksudnya ya sudah dilupakan apa yang sudah terjadi, mereka lupakan gitu kan. Terus tante-tante supportnya, ada baju hamil, oh ya nanti kalau kamu 7 bulan kita ini ya gitu. Jadi ya saya pikir ya saya harus berani. Apa yang sudah saya alamin kemarin itu karena pilihan saya
setiap pilihan ada konsekuensinya kan sih itu. Jadi saya ya tetap berusaha membangun kembali hubungan dengan keluarga ya, puji Tuhan, sekalipun belum tanpa beliau gitu loh. Akhirnya satu kali waktu anak kami lahir, dia kan awalnya supir angkot sih sebelum ngantor, sebelum kerja kantoran beliau ini supir angkot. Nah satu kali ada demo besar-besaran, angkot beliau ini kan plat hitam jurusan Tangerang Kota. Nah jadi ada demo besar-besaran sampai mobil tuh dijungkir balikin dan nggak bisa kerja lagi. Tuh, akhirnya waktu itu anak kami udah berapa ya, sekitar 2 tahun. Saya bilang, saya kasih waktu kamu 2 minggu. Saya bilang, kalau kamu nggak kerja saya yang kerja. Saya bilang gitu kan. Akhirnya satu hari saya memberi saran untuk sambil cari-cari proyek, saya suruh mampir ke tempat Pak Ade saya di Halim, di Komplek Halim. Dan benar beliau mampir ke sono. Jadi ya puji Tuhan pas beliau belum sampai rumah. Jadi dia ngobrol sama Budi saya, intinya minta tolong begini ya. Jadi ya, dia ada kerendahan hati lah untuk itu. Terus belum sampai rumah tuh udah ada telepon dari Budi saya. Nanti hari Selasa suamimu udah bisa kerja. Jadi memang ada koneksi keluarga gitu Ci dengan perusahaan-perusahaan gitu kan. Nah jadi ya dari situlah beliau bisa kerja kantoran gitu. Jadi ya puji Tuhan sih, maksudnya Tuhan dengar. Jadi selama ini tuh setiap kali dia keluar kerja, dia selalu bilang gimana ya biaya lahiran, udah tenang aja. Tapi begitu beliau pergi saya nangisnya sama Tuhan gitu. Tuhan gimana, saya mau lahiran, saya bilang. Sementara kan penghasilan supir angkot kan kadang hari ini 2 hari narik, 1 hari ke bengkel. Itu yang kemarin tersimpan itu udah habis saat mobil bengkel gitu kan. Nah satu lagi yang luar biasa tuh, di saat saya ibaratnya tuh keluar dari jalurnya Tuhan dengan seperti itu ya, maksudnya menikah kabur itu kan sebenarnya bukan nilai-nilai yang saya dapatkan waktu pelayanan gitu kan. Kan kita pelayanan juga diajarkan gimana sih memilih pasangan hidup, gimana pentingnya restu orang tua, itu kan ada nilai-nilai seperti itu yang saya dapat. Tapi saya nggak keluar dari situ gitu loh. Tapi ada hal baik yang tetap saya pegang, yaitu bahwa Tuhan tuh nggak pernah tinggalin saya gitu kan. Jadi kalau dia pulang bawa penghasilan, tetap aku pisah-pisahin ini untuk per bulan segini, ini untuk bayar kontrakan, ini untuk makan gitu kan, itu setiap hari. Jadi sekalipun kami susah, tetap per bulan itu saya bayar Ada satu hari tetangga mungkin lebih susah dari saya, karena dia mau beli minyak tanah untuk rebus air bikin susu anaknya, nggak ada. Mau ke puskesmas bayar 5.000 nggak ada. Lalu saya bilang, dia lagi ngebengkel waktu itu, saya bilang Pak saya mau kasih tetangga kita, saya bilang mau kasih sembako lah gitu ya. Terus padahal itu situasinya tuh dia lagi di kolong mobil Pak. Jadi tapi ya puji Tuhannya nggak tahu kenapa dia tuh setuju aja, ya udah kasih aja gitu. Akhirnya ribut lah. Saya beli telur, beras gitu kan untuk tetangga saya itu. Setiap kali datang, saya boleh nggak pinjam 5.000 untuk ke puskesmas anak saya. Nah nggak tahu setiap kali dia kesusahan dia datang ke saya, padahal ada saudaranya yang tinggal di dekatnya. Tapi saya nggak pernah pokoknya setiap kali dia minta tolong saya selalu itu gitu. Nah mungkin itulah ada saatnya saya menuai apa yang saya tabur. Waktu itu saya harus lahiran sesar cuma ke bidan saya berangkat pegang 100.000 karena Anak keberapa? Pertama. Oh, anak pertama. Saya ke bidan cuma pegang 100.000 karena yang lain-lain itu udah saya cicil untuk beli bedongan,
beliin popok-popok begitu kan, setiap kali ada uang saya cicil itu. Kemudian saat udah berjalan itu saya ketahan di bidan 2 hari nggak lahir-lahir, saya harus sesar. Maaf, Pak Jonasnya di mana waktu itu lagi lahirannya? Ada nungguin gitu kan maksudnya. Terus lagi itu keluarga saya datang. Pertama mungkin udah jadi gunjingan orang, wah dengan apa yang mereka bayar, kan dari waktu itu belum ada BPJS seperti itu kan. Jadi tetangga-tetangga yang saya dengar berkunjung seperti itu, bagaimana mereka bayar lahiran begini-begini. Ada satu yang luar biasa, itu sepupu saya baru pulang training di Malaysia dari perusahaan selam bersih. Dia pulang, dia dapat bonus waktu pulang training itu. Saya sesarnya lunas dibayar. Dan saya dikasih uang lebih untuk kontrol. Ya ampun Tuhan, terima kasih banyak gitu ya kan. Karena itulah yang saya terapkan gitu. Maksudnya nilai-nilai rohani itu tetap saya pegang. Nah, waktu dia belum kerja kantor, saya selalu pakai lutut saya ini. Tuhan kasih suami saya kerjaan tetap. Saya bilang gitu kan sama Tuhan. Ya puji Tuhan, Tuhan kabulkan. Enggak harus di jalanan lagi cari Rezeki. Ya cari penumpang gitu. Sekalipun mungkin awal-awal dia nggak ngerti kerjaan dia itu apa gitu loh. Saya maklum sih, maksudnya dari seorang supir angkot ngurusin banggaran sih segala macam gitu kan. Tapi yang satu saya lihat dia mau belajar, dia tulis, dia perhatikan cara bosnya menghadap ke instansi pemerintah, dia perhatikan, dia tulis seperti itu ya. Nah, puji Tuhan dia mau belajar gitu. Kalau yang lain-lain itu saya nggak pernah khawatir Pak, misalnya kayak dia tertarik dengan cewek apa tidak, enggak, karena saya lihat papanya juga gitu, menduda 20 tahun nggak menikah lagi gitu. Jadi kalau soal loyalitas itu saya percaya deh, dia nggak, kalau soal seperti itu dia nggak macem-macem, cuman ya gitu karakter ya, yang karena dia tumbuh kan tanpa ibu ya, dia masih kecil lah, masih umur berapa ya, ibu udah nggak ada, jadi Cuma papa. Biasanya kalau anak yang tumbuh tanpa ibu biasanya kepekaannya kurang, Bu. ya betul. Lebih suka dimengerti daripada mengerti. Iya. Bagaimana dengan Bapak untuk menimpali cerita Ibu tadi? Mungkin ada tambahan? Kalau saya memang perjalanan rumah tangga kami itu, saya KDRT juga Bu. Kita menikah 2005. Setahun pernikahan itu memang saya sangat cinta lah sama dia, sayang ya. Terus kan kita langsung hamil itu, dapat anak ya, 2006 lahir itu yang pertama. Tapi dalam perjalanannya memang saya itu banyak KDRT sampai dia berdarah-darah gitu ya Pak. Itu saya merasa, aduh saya udah kerja udah begini, tapi merasa nggak dihargain, merasa dia harus mengerti saya gitu ya. Masalah sedikit jadi ribut, emosi nggak terkontrol gitu ya. Jadi dia kayaknya udah 5 kali pulang ke mertua saya. Pulang karena udah nggak kuat. Dan dia pernah juga kasih pisau ke saya, udah bunuh aja saya gitu Pak ya. Jadi itu terakhir itu 2015 kalau nggak salah. Karena kami kan dulu tinggal di Cengkareng kan, pindah ke sini kan 2016. Nah 2000 itu seingat saya 5 kali pulang ke mertua karena sudah nggak tahan memang. Anak dibawa. Waktu itu saya nggak merasa ini ya. Ya udah kalau kamu pergi ya pergi aja gitu. Tapi setelah dia pergi nggak lama, 1 jam 2 jam, saya udah jemput lagi gitu. Sampai mertua bilang ya udah jangan berantem gitu, yang akur gitu. Nah itu nggak selang lama, nggak berapa lama berantem lagi gitu. Jadi itu saya ingat paling
kalau kita ribut besar itu setahun itu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah dia, karena saya juga punya orang tua itu Pak, memang keras ya, kehidupan keras. Saya juga lihat dulu ibu saya dipukul sama papa saya di depan saya gitu kan. Tanpa saya sadari, itu saya terbawa ke dalam rumah tangga. Sama. Walaupun tidak mau ngulangi perbuatan papanya ya. Betul Pak. Tapi secara tidak sadar lakukan. Sama juga saya lakukan seperti itu. Dilihat anak saya gebukin gitu Pak. Sampai berdarah gitu, sampai itu kalau saya ingat sebenarnya gimana ya. Saya merasa, aduh kenapa sampai seperti itu ya, kebablasan sampai itu berulang sampai dia udah menyerah, dia kasih pisau, udah bunuh aja saya, udah biar selesai gitu ya. Nah dalam perjalanan itu kita juga sudah pelayanan waktu itu, sudah pelayanan Bu. Jadi kita dulu wakil ketua Komsel ya, tapi nggak ada perubahan. Pelayanan sih oke, tapi kalau di rumah kita itu sebenarnya saya itu nggak lebih baik dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sebenarnya. Jadi terakhir ya itu dia kasih pisau, ya udah bunuh aja saya biar semua selesai. Nah setelah kami pindah ke sini 2016, ya kita juga berjemaat, kebetulan teman-teman pelayanan juga banyak mendukung ya. Itu pun masih ada. Masih pernah sekali dia udah hamil tua, ini anak yang terakhir nih, lahir 2019 ya. Sebelum lahir dia itu waktu itu nekat mau kabur juga. Jadi dia ini Pak sebenarnya waktu keadaan baik-baik aja dia nggak bisa naik motor sebenarnya. Tapi begitu kita konflik Paksain bisa. Naik motor Pak waktu di Cengkareng itu di Dan Mogot bukannya itu rawan, tapi dia bisa kalau sudah konflik Kepepet. dari Cengkareng ke Tangerang naik motor itu jam 11 malam waktu itu. Nah saya tidak menyangka jam 11 malam bahaya. Nah, saya tunggu sampai 1 jam kok nggak balik gitu ya. Saya telepon, kebetulan saya ada adiknya juga sih di situ dengan ibu mertua. Udah di sini katanya. Saya kembali sadar lagi gitu. Saya jemput. Nah tapi itu terus berulang-ulang kejadian itu. Ya setiap kali marah, gak lama menyesal. Betul. Ulang Saya lagi. ulang lagi. Berarti itu kan semacam ada karakter sifat yang mengikat gitu. Itu memang nggak bisa mengontrol emosi ya Pak waktu itu. Itu gampang sekali, sedikit. Saya juga tersinggung, ngomong sedikit tersinggung gitu. Jadi memang merasa kita itu harus dipahami, harus dimengerti. Tapi kita nggak mengerti dia gitu. Jadi kita egois ya. Waktu itu ya begitu. Tapi istri luar biasa ya, waktu udah disakiti terus bapak jemput, dia tetap mengampuni dan menerima kembali. Ya saya jemputkan Pak. Ya, tapi dia juga mau besar hati ngampuni. Betul, dia mau balik. Kalau dia nggak mau balik kan bisa aja lebih lama prosesnya. Ya waktu itu mau balik tapi jangan diulang lagi kan gitu Pak. Saya udah berjanji berkali-kali di depan dia sambil saya salaman sambil pelukan. Terus Tapi itu nggak bertahan lama Pak. Ulangin lagi. Ya makanya konflik besarnya itu setahun itu bisa 2 kali. Itu sampai mulutnya berdarah, sampai punggungnya, kakinya semua udah. Makanya kalau dia pun meninggalkan saya waktu itu, saya sih udah pantas sebenarnya ya. Dia nggak ada figur seorang ayah, nggak ada saya. Memang benar-benar rusak. Karena kebawa masa lalu Papa Jonas ya yang dulu ya, yang kasar sama ibunya. Nah kebetulan kan waktu tinggal Cengkareng itu saya suka judi Pak. Judi. Pokoknya begadang, kumpul sama teman-teman, minum, main biliar terus. Pernah dia datang, bukan pernah lagi, sering jam 2 subuh, jam 3 subuh datang. Pak pulang katanya. Padahal teman-teman saya kan banyak di situ. Ya bentar.
Ya sampai dia nungguin berjam-jam, saya tetap aja asik main, judi, minum. Saya narkoba juga Pak. Saya narkoba Pak. Narkoba saya banyak hal, judi. Cuman saya nggak lakukan perempuan aja, karena memang nggak ada duit. Kalau ada duit mungkin saya juga bisa main perempuan ya. Saya lebih suka nongkrong sama teman-teman saya, nyimeng gitu kan. Pokoknya setiap seminggu 2 kali dia pasti datang jemput saya. Anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Masih anak 1 ya, anak 2. Saya masih, saya selalu ada dapat duit dari mana nggak tahu gitu ya. Tapi memang saya gaji nggak pernah, dia kan selalu yang pegang gaji. Nggak pernah saya utak-atik. Berarti judinya dari mana uangnya? Ada aja Pak. Ada. Ada aja. Jadi judi, main biliar, pokoknya itu setiap hari, setiap malam, begitu terus. Makanya dia juga sebenarnya termasuk kuat lah ya. Kadang saya merasa, aduh, saya kalau ingat yang dulu-dulu, kayaknya gimana gitu. Kita menyesali tapi kan sudah terjadi. Nah, saya pindah ke sini, saya udah janji juga sama dia Pak. Kalau kita orang Batak itu kan selalu ada selalu ada perkumpulan gitu. Itu tradisinya, ciri khasnya. Nah di sini saya memang sengaja untuk mengurangi itu. Pautnya. Iya, karena dari situ nanti pasti lapo. Dari situ pasti nanti minum segala macam gitu. Dan di sini saya nggak mau lagi gabung-gabung seperti itu. Nah, kebetulan ya lebih matang lagi kemarin 2021 kan saya join tuh di Pria Sejati. Nah dia pun sebenarnya nggak percaya Pria Sejati ntar kumat lagi gitu kan. Ntar juga begitu gitu. Nah, mulai situ saya udah banyak perubahan juga sih. Saya dari 2017 itu nggak pernah KDRT lagi. Tapi ribut. Tapi sekarang nggak mau KDRT lagi, nggak pernah lagi. Paling ya piring, sendok. UFO. Paling kadang galon. Itu Pak, sasaran itu, pelampiasannya ya. Gede galon. Kalau dulu ringan tangan bener, sedikit-sedikit KDRT, sedikit-sedikit main gaplok aja gitu. Nah, titik baliknya waktu Bapak itu mulai masuk ke komunitas ya. Mulai Bapak disadari pelan-pelan Bapak mulai meninggalkan sifat jeleknya ya. Nah, sampai hari ini pasti perubahannya udah luar biasa ya Pak? Luar biasa. Ya, benar nggak Ibu? Boleh dikonfirmasi dari Ibu, bagaimana sih sejak perubahan-perubahannya apa aja? Kalau karakter sampai sekarang yang kalau temperamental ya sudah berkurang banyak juga. Cuman memang kelemahan beliau ini satu, kalau lapar udah galak aja. Pokoknya jangan sampai telat makan gitu. Oh gitu. Kayak Iya. baik dong. Kalau udah sampai rumah nggak ada apa-apa, ya kebetulan kan saya juga itu ya ada usaha gitu kan. Saya kalau terlalu banyak pesanan saya sampai masak aja nggak sempet gitu. Memang itu mungkin satu kesalahan juga ya. Tapi saya biasa lebih milih beli atau apa gitu ya. Yang penting waktu dia datang sampai udah ada makanan gitu. Maksudnya ambil praktisnya, nggak usah terlalu ribet harus masak gitu kan. Kita hemat waktu, hemat tenaga juga gitu. Jadi kalau sampai rumah kondisi lapar, udah nanti pasti merembet kemana-mana gitu Pak. Gak ada makanan marah dia. Kasih pop mie banyak. Sampai sekarang? Ya, jadi temperamental aja yang belum itu. Enggak, maksudnya kalau yang rasa lapar itu marah itu sampai sekarang gitu. Ya, emosional ya. Kayaknya harus ada solusi tuh, harus tambah nasi, rice, roti gitu. Selalu bertebaran ya. Iya.
Atau mungkin ibu bisa tanam pohon pisang atau buah-buahan. Nggak punya halaman sih. Itu alami gitu Bu, ibu nggak usah repot. Kalau yang lain-lain tuh udah banyak perubahan lah, yang dari dulunya ibaratnya patriarki ya. Kerjaan rumah tuh ya perempuan lah gitu-gitu kan. Mungkin kalau orang Batak, dari suku Batak tuh seperti ada pola pikir seperti itu gitu. Jadi suami pulang tuh maunya udah beres seperti itu kan. Nah, tapi sekarang sudah mungkin setahun ini ya kali ya, kerjaan setrika itu dia yang handle. Luar biasa. Ya gitu sih. Sebenarnya bukan setahun sih, Setahun udah lebih. belum ya? Saya gabung Pria Sejati itu Sejak camp lah ya. Sejak camp itu Pak. Nah saya ambil alih itulah. Kak, nilai apa yang Bapak mungkin poin-poin apa yang akhirnya membuat Bapak tuh berubah kilas balik menjadi 180 derajat berubah? Boleh dikasih tahu Pak, kisi-kisi. Kalau perubahan itu memang itu pasti ya, dari camp kemarin itu banyak perubahan. Jadi kita tahu fungsi seorang ayah, seorang bapak, seorang imam itu apa gitu. Terus kita juga banyak diajarkan tentang bagaimana mengasihi istri, bagaimana di depan anak-anak, seperti itu kan Bu. Nah, jadi banyak pengalaman dari situ. Nah, sejak pulang dari camp itu sebenarnya juga saya kan minta maaf ke dia, minta maaf peluk saya. Pokoknya minta maaf lah. Pulang camp itu menyadari bahwa memang kesalahan kita itu sungguh banyak, luar biasa. Nah, dari situlah saya berubah. mulai bantu kerjaan rumah gitu. Jadi sampai Bapak sekarang. menunjukkan komitmen ya, perubahan ya. Betul. Karena kan banyak orang yang dari camp itu mungkin berubah cuma 3 bulan doang Pak, habis itu balik lagi ke tabiat. Banyak Tapi juga. Bapak sungguh-sungguh mau menunjukkan perubahan. Bu, bagaimana sih Ibu mendukung perubahan Bapak sejak camp, pemulihan dan lain sebagainya? Bagaimana Ibu mendukung dalam arti menerima, mau memberikan kesempatan untuk suami boleh berubah? Awalnya tuh kan mungkin sinis, lu ada gak perasaan sinis? Coba saya mau tanya, waktu Bapak berubah gitu, ada rasa gak percaya lu berubah, bener berubah atau gimana? Kalau sifat maksudnya pemikiran seperti itu enggak. Nggak ada ya? Cuman kadang memang kalau membaca firman Tuhan saya kalah rajin sama Oh ya? beliau ini. Cuman kadang beliau gagal di praktek Iya. gitu. Jadi waktu ada kondisi tertentu yang di situ kita harus mempraktekkan firman Tuhan. Nah, kadang beliau gagalnya di situ. Ya, maksud saya kan setelah Ibu mengalami penderitaan batin dan fisik selama berapa tahun tuh penderitaan kayak gitu yang Belasan tahun ya. kan nikah Nah, 20 tahun. kemudian kan Bapak mau seperti mau bertobat menjadi orang baik lagi nih, kembali kepada Ibu dengan seutuhnya. Nah, artinya maksudnya Ibu benar-benar membuka hati kepada Bapak atau pelan-pelan baru buka, atau maksudnya Ibu menerima Bapak, perubahan Bapak seberapa besar? Saya tuh selalu terima, Ci. Maksudnya selalu memaafkan. Wow. Tapi ada satu titik di mana saya kayak, udahlah cukup gitu. Maksudnya cukup tuh artinya saya ada tawar hati gitu. Merasa nggak cinta lagi sama dia, itu pernah ada. Itu beberapa tahun terakhir. Jadi Yemima itu kan anak saya yang ketiga itu lahir tanpa unplanning lah, tanpa rencana. Saya baru tahu saya hamil tuh 3 bulan, usia kandungan 3 bulan. Itu juga dipaksa sama dia kan. Saya periksa ke dokter sana, dokter sini, dikirain asam lambung, dikasihnya omeprazol. Jadi waktu itu akhirnya dipaksa sama beliau untuk tes hamil ya. Akhirnya saya Tuhan gimana ini, saya usia udah 42 waktu itu, Ci, waktu ambil Yemima itu. Nah, satu kali udah lahir, Yemima sudah lahir. Nah, beliau ini dari tahun 2016 sampai sekarang tuh gaji sama, Ci. Bayangin itu berapa tahun, Ci? Dari 2016, 8 tahun ya?
itu nilai gaji itu sama, nggak naik sekali doang 300.000 waktu ada kenaikan BBM. Terakhir kenaikan BBM kapan tuh? Nah di situ otomatis kan kebutuhan meningkat karena harus ada beli supor lagi, beli pampers lagi gitu. Terus tapi setiap kali saya curhat itu saya selalu ada di posisi yang salah. Kamu terlalu boros begini. Jadi beliau tidak mencoba memahami bahwa ininya di mana sih, kita coba yuk kita evaluasi bareng-bareng kayak gimana. Kalau menurut Bapak sama Ibu bagaimana? Ya harus diskusi. Itu kan sebuah masalah. Maksudnya begini loh Pak. Dari 2016 sampai anak ini lahir sampai sekarang TK itu nilai gajinya tetap sama loh. Sementara kebutuhan meningkat. Jadi menurut saya apa yang mau saya boroskan? Kan nggak ada yang bisa saya boroskan. Apa yang kok maksudnya seperti ini loh? Kok bisa dia ngomong saya boros? Sementara yang untuk boros aja nggak ada gitu. Jadi saya pikir selama ini tuh saya selalu mengutamakan kebutuhan anak-anak gitu kan. Nggak. Kalau secara logika manusia itu cukup nggak Pak? Maksudnya ya, dari 2016 kan selalu ada inflasi, selalu ada kenaikan harga barang-barang. Nah itu sampai sekarang tuh nilainya sama Pak. Nilainya sama. Jadi saya coba cari, saya pernah jualan telur, saya pernah jualan cilok, apa aja. Di GrabFood tuh saya pernah jualan cilok sama bikin es dalam kemasan botol begitu. Saya pernah bikin aksesoris waktu pandemi. Jadi waktu pandemi itu saya antar telur ke sana kemari gitu. Terus saya pernah, nah yang terakhir ini saya bikin donat kan. Saya juga sempat komplain sama Tuhan. Tuhan, saya bikin usaha kok nggak pernah ada yang booming sih. Saya bilang kan, maksudnya ini untuk Tuhan tahu lah, itu bukan, kalau saya punya penghasilan tambahan tuh bukan untuk mau bergaya hidup konsumtif, bukan. Saya mau support suami gitu kan, untuk kebutuhan anak-anak gitu. Kalau soal dulu kan waktu itu kita masih bisa liburan setahun 2 kali gitu ya Pak. Terus seiring berjalannya waktu karena tidak ada penambahan penghasilan, tapi kok tidak ada tambahan penghasilan tapi kebutuhan meningkat. Ya puji Tuhan anak-anak saya kasih tahu bisa ngerti gitu loh. Kok kita nggak liburan sih? Saya bilang saya ambil dari pengkhotbah kan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi ada waktunya kita jalan-jalan. Kita bukan nggak mikirin, saya bilang gitu. Tapi kalau ada kita pasti bawa kalian jalan-jalan gitu. Jadi ya puji Tuhan mereka bisa ngerti. Dan satu kali sampai itu saya ngalamin baby blues tuh. Di antara yang ketiga ini saya anak nomor 3 yang ngalamin baby blues. Sampai saya bilang sama beliau, ada satu panti sosial ya kalau tidak salah di daerah Bogor itu punya gereja tertentu, di situ tempatnya bagus. Saya pernah ke sana, saya bilang kita titip ke sana aja yuk, nanti kalau udah 6 bulan kita ambil. Saya bilang gitu, saya pernah ngomong seperti itu karena nggak sanggup ya Pak, saya udah usia kepala 4 tapi harus begadang lagi gitu. Dan itu benar-benar kayak saya yang sendiri gitu. Oke, saya sekarang mau melompat kepada Bapak ya. Bagaimana ya setelah Bapak bertobat ya dan melihat pengorbanan Ibu ya. Bagaimana sih Bapak memandang pengorbanan Ibu buat Bapak selama ini? Iya, jadi saya sih kita sering maksudnya pulang kerja kadang ya saya cium, saya peluk gitu-gitu sih Bu sekarang ini. Karena cukuplah yang lalu-lalu. Kita juga sekarang lebih fokus kepada bagaimana ke depannya rumah tangga ini kan gitu. Sama anak-anak. Nah, saya jujur kaget juga. Sekarang kan ada usaha-usaha donat kan Pak. Donat ya lumayan juga. Saya sih mengapresiasi banget ya sebenarnya apa yang menjadi usaha dia untuk bantu ekonomi keluarga, buat saya itu luar biasa. Nah saya pun makanya kan saya ambil alih
bagian-bagian yang saya bisa kerjain, kayak nyetrika, nyuci piring, nyapu, itu saya ambil supaya dia nggak terlalu terbebani dengan fokus ke gitu. Apakah Bapak memiliki istri seperti Ibu, ada rasa bersyukur? ya bersyukur banget. Jadi dia pun masih mau sama saya, itu udah bersyukur, karena penderitaan masa lalu itu kan berat. Jadi dia mau bertahan itu buat saya itu termasuk itu udah luar biasa ya Bu ya. Kalau dia pun ninggalin saya memang karena ada ini, ada apa ya, sebenarnya saya nggak pantas juga sih sebenarnya kalau dia pergi juga, karena perbuatan saya itu sungguh sangat luar biasa. Nah, sekarang ini memang setelah kami rekonsiliasi, saya pulang dari kami itu sampai sekarang rumah tangga kami sih diberkati sih Pak. Amin. Itu banyak sekali berkat-berkat yang bisa kami terima dari Tuhan. Jadi ekonomi sudah mulai lebih baik. Lebih baik Bu, ya. gitu. Lebih baik sih sebenarnya. Lagi apa, progres lah. Ya, Progres ya. ya yang pas kita butuh Tuhan Amin. cukupkan Yes. gitu. Amin. Ya istilahnya Iya. kita jangan ngarep yang Iya. muluk-muluk dulu lah, yang dari step-step kecil disyukurin dulu, nanti Tuhan Pak kan setia dalam perkara kecil ya Pak, nanti Iya, bisa betul. Tuhan percayakan kepada perkara yang lebih besar dan berkat yang lebih besar. Yang penting dari kecil-kecil udah disyukurin, Iya. karena Tuhan juga perlu memproses kita dulu Bu sebelum kita mencapai Iya. puncaknya kan. Ya, dan saya mau tanya satu hal, seberapa, maksudnya gini loh, Ibu digituin sama Bapak, kok bisa bertahannya tuh luar biasa loh Bu. Kok bisa gitu? Apa yang membuat Ibu tuh bisa bertahan dan mengampuni terus. mengampunin terus? Ya, karena memang kan dari kecil saya pegangannya firman Ci. Orang tua saya itu juga bukan yang orang tua harmonis, bukan. Hmm. Ibu saya kerja di salon, jadi banyak godaan. Bapak saya juga karena di rumah kerjanya sore sudah pulang, jadi lebih banyak ibu saya yang di luar. Jadi ya kayak gitu saya juga melihat ada konflik-konflik gitu kan. Sementara saya kan anak pertama ya, jadi dituntut untuk lebih mengerti gitu kan, baik dalam ekonomi keadaan orang tua tuh, kita sebagai anak pertama tuh dituntut untuk lebih mengerti gitu kan. Nah, saya nggak bisa curhat sama orang tuh, nggak bisa. Jadi saya waktu itu kalau Alkitab pertama saya masih ada, itu ada bekas tetesan air mata Ci. Jadi memang saya dari kecil ya andalan saya cuma itu firman, nggak ada yang lain. Sekalipun mungkin kalau Pak Jonas sering lihat saya terlalu sibuk gitu ya, sampai nggak baca firman gitu. Tapi saya selalu ada komunikasi sama Tuhan. Tuhan, anak saya mau bayar ini nih, gimana nih Tuhan? Tuhan, uang untuk minggu depan. Ya komunikasi seperti itu sama Tuhan. Sampai kemarin Tuhan kasih hikmat waktu saya lagi goreng donat. Donat itu kan kalau prosesnya benar, digoreng dia tenang Ci, nggak ada gemercik minyak. Nah Tuhan di situ kasih hikmat. Kamu lihat donat itu, prosesnya panjang, sulit. Pikir sedikit dia udah nggak jadi gitu kan. Nah, tapi waktu dia digoreng untuk menjadi sesuatu yang enak, dia tenang. Itu loh. Jadi saat kamu diproses Tuhan, kamu tenang aja katanya gitu. Tuhan tuh bilang kayak gitu. Prosesmu nggak gampang. Saya 2024 tuh benar-benar jungkir balik lah. Anak saya diarahkan untuk masuk sekolah kedinasan, nggak mau ya kan. Padahal awal planning kami tuh itu, akhirnya dia kuliah. Kita nggak ada persiapan dia untuk kuliah gitu, nggak ada persiapan finansial untuk kuliah. Tapi ya puji Tuhan ada aja Ci. Puji gitu, Tuhan ya. Iya. Nah sekarang saya juga mau nanya tentang masa lalu pernikahan Ibu, kan udah beres tuh dengan mereka, tetapi secara personal Bapak dan Ibu, boleh saya tanya gak, kira-kira udah mengampuni, dalam arti mengampuni diri sendiri, tidak terintimidasi, tidak tertuduh lagi akan masa lalu tersebut? Maksudnya masa lalu Apakah Ibu rumah tuh tangga? merasa bersalah lagi dengan keluarga besar dan keputusan enggak, Ibu? Udah enggak ya, udah rilis Iya, ya, kalau dari Bapak juga udah ya? Ya kalau kami sih udah, karena udah 20 Kan tahun. kita juga nggak Maksudnya nggak ada perasaan intimidasi enggak. lagi ya? Kita juga tahu kalau ada sesuatu yang salah, jadi setiap ada pemulihan suami istri,
Happy Life program for couple kita ikut. Kita Iya, ikut oke. seperti itu. Dan sekarang kata ibu kan ketua Komsel ya, waktu Wakil, lagi ribut-ribut wakil. iya. Nah sekarang masih menjabat. Enggak. Oh, udah Sekarang enggak Kita ya. kan baru itu. Baru Kita- di komunitas yang iya. baru lah, Ci. Oh, oke. Tetapi sebenarnya dari sejak pernikahan yang ribut-ribut masalah itu, sebenarnya Bapak dan Ibu tuh gimana dengan gereja, masih terhubung? Udah Masih. pelayanan. Oh, udah Pelayanan. terus berhubung, Iya. makanya sampai pelayanan. Iya. Udah pelayanan. Jadi Iya. kita waktu itu pelayanan di ibadah raya. Jadi jam 5 Ya, kurang seperempat kita udah di gereja. jam 6 kurang 10. Ya jam 6. Jadi istilahnya kadang-kadang orang tidak pernah bisa mengira apa yang terjadi dalam Betul. rumah tangga ya. Di luar benar-benar bisa kelihatan rohani. Justru banget. di dalam pelayanan, di dalam komunitas yang benar itu yang bikin kita bertahan. Mungkin kalau kita ada di luar itu, udahlah give up aja, udahlah. Ngapain? Betul, Saya- betul. Gitu. Enggak, kalau saya dulu gitu. Kalau di pelayanan saya top. Memang. Tapi artinya Komunitas, walaupun iya. di dalam pelayanan tuh top bagus, tapi sebenarnya Tapi lagi di struggle ru- juga, iya, lagi berdarah-darah iya, di dalam iya, rumah tangga ya. Tapi kalau di rumah saya bukan figur seorang ayah. Gitu. Iya, nah jadi mungkin bisa suami bisa menyimpulkan bagaimana Tuhan kok di tengah-tengah keluarga yang berdarah-darah nih rumah tangganya, tapi di luar orang nggak tahu Iya, kan, betul, gitu, iya. top loh gitu. Iya. Nah, tetapi akhirnya mereka bisa ya hari ini walaupun mungkin lagi terus progres ya, pemulihan ya, bisa ketemu Tuhan. Saya percaya Tuhan tuh menyertai Bapak dan Ibu loh, Amin, benar. iya kan? Ya. Heeh. Ya saya percaya semua hari ini bisa sampai hari ini Tuhan juga pakai istri sebagai penolong. Iya. Ya dimana proses belasan tahun itu sampai Bapak bisa ketemu komunitas kan harus ada penolong yang kuat, dan memang Tuhan udah taruh dasar firman Tuhan di hati istri dari sejak kecil, dan saya percaya segala sesuatu memang ada waktunya, bahwa Pengkhotbah 3 ayat 11 bahwa segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. Dan saya percaya Bapak bisa dipulihkan karena itu rancangan Tuhan. Amin. Dan ketika Bapak lembutkan hati, Ya. hari ini Bapak walaupun ya namanya proses ya Pak, Ya. tidak segampang membalikan tangan jalan. Ya, tapi ketika Bapak setia ada di dalam komunitas, juga di dalam rumah tangga Bapak membangun keharmonisan intim dengan Tuhan, saya percaya itu yang bisa menjaga ke depannya Ibu dan Bapak bahkan dengan anak semakin hari semakin bisa menjadi saksi Tuhan. Betul. Dan satu lagi mungkin tambahan pesan dari saya ya, sepertinya Tuhan pastinya ingin dalam proses yang lumayan panjang ini ya, pastinya Tuhan tuh lagi sedang memberikan insight loh buat Bapak dan Ibu. Tetapi yang terpenting adalah kita membuka hati untuk menangkap insight apa nih yang Tuhan mau dalam proses hidup kita. Seperti Ibu tiba-tiba dikasih ke Tuhan tentang hikmat yang tentang donat ya. Nah itu sepertinya nanti Tuhan akan memberikan terus loh, dan Ibu terus menggali. Dan waktu Ibu Bapak mendapatkan insight-insight tersebut, kemudian Bapak bertumbuh terus di situ, saya percaya Tuhan terus akan membawa naik. Amin. Amin. Iya, yang penting usaha kita itu untuk menggali apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu luar biasa. Dan semua itu dipersiapkan supaya Bapak dan Ibu jadi alat yang dipakai Tuhan. Semakin maksimal. Amin. Ya. Karena kan kalau alat yang dipakai Tuhan pasti Tuhan bersih. Ya, Ya betul. kan? Ada Betul. sesuatu noda yang tidak beres terutama di dalam hati, masa lalu, karakter. Nah itu memang nggak enak waktu diproses. Tetapi kalau kita setia, kita mau diproses, daging kita dihancurin satu persatu, egonya kita. Hari ini Bapak udah bisa rasakan bahwa ketika Tuhan bersihin, baru kita lihat terang. Kita menyadari, kalau terang kita menyadari bahwa dulu kita salah. Tetapi waktu Bapak dalam kegelapan, Bapak tidak bisa melihat itu. Kasih Tuhan Bapak tidak bisa lihat. Tetapi ketika Tuhan bukakan terang itu, Bapak bisa melihat bahwa istri Bapak yang Tuhan taruh, itu ada istri yang luar biasa. Dan pemulihan yang Bapak rasakan, itu Bapak merasa sebagai orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Yes. Wow, jantung berdebar-debar mendengar cerita Ibu ya yang bisa melewati. Aduh, saya sampai sebenarnya mau nangis dengarnya ya. Tetapi bagaimana saya juga melihat Bapak akhirnya menyadari ya Pak ya.
Wah, luar biasa, saya juga sangat menghargai dan terharu dengan perubahan Bapak ya. Nggak gampang loh Pak, orang laki-laki berubah, apalagi kalau backgroundnya udah gitu nggak gampang Pak. Walaupun Bapak udah pernah melakukan hal di masa lalu gitu, tapi saya appreciate Bapak bisa berubah, luar biasa. Saya percaya karena Bapak juga mau diproses Tuhan, dan saya percaya ada rancangan Tuhan yang indah buat keluarga Bapak Amin. dan Ibu. Nah, untuk teman-teman sekalian yang sudah mendengar cerita ya Bapak Jonas dan Ibu Vero ya, saya percaya mungkin banyak juga teman-teman yang sekarang ini lagi di dalam area pergumulan yang sama ya, mungkin di dalam sempat melalui masalah ekonomi, kekerasan rumah tangga dari suami, dan suami juga yang lebih menyakitkan adalah sudah melayanin terus menyakiti. Kalau nggak melayani, menyakiti, kita masih ada maklum-maklumnya. Berdoa biar lu bertobat dah gitu. Nah ini waduh beban juga, udah melayanin tapi melakukan itu. Nah apapun keadaan teman-teman ya, mari terus datang kepada Tuhan ya, seperti Ibu Vero yang tak henti-hentinya tetap mencari Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang berat ya Bu ya, tidak pernah meninggalkan Tuhan ya Bu ya, tidak satu pun kecewa sama Tuhan, mungkin ada tapi balik lagi kepada Tuhan, dan juga setia melakukan kehendaknya, bahwa perintah itu mengasihi itu memang gak gampang, tetapi Ibu Vero sanggup melakukannya. Saya percaya kalau Ibu Vero sanggup melakukannya dan suaminya akhirnya bertobat ya, udah pelayan Tuhan dan bertobat, saya percaya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Dan teman-teman jika yang mau didoakan, dikuatkan ya, boleh untuk DM kepada kami TikTok di Keluarga Hati Ilahi, untuk kami juga boleh menguatkan teman-teman. Kita menyadari bahwa proses itu memang tidak mudah, tetapi akhir dari sebuah proses itu ada sesuatu yang indah. Dan saya mengutip satu firman Tuhan bahwa di 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saya percaya setiap pemulihan itu harus ada damai. Damai sejahtera, sukacita. Dan itu hanya bisa kita peroleh hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh saya ingatkan kembali, boleh silakan subscribe supaya teman-teman selalu bisa mendapatkan video-video kesaksian daripada narasumber, cerita-cerita yang menguatkan dan membangun teman-teman, khususnya buat pemulihan rumah tangga. Dan juga teman-teman silakan like dan komen dan juga share sebanyak-banyak ya buat keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia pada podcast kami, sekiranya Tuhan memberkati. Dan kami mau mengucapkan terima kasih buat Pak Jonas dan Ibu Vero atas kesaksian yang luar biasa ya. Tuhan pasti terus bekerja buat hidup Ibu dan Bapak ya. Amin. Terima kasih juga Pak Edi dan Ibu. Ya. Kami sudah diundang di sini. Amin. Semoga semuanya ini menjadi berkat. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.